Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang nantinya bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini itu membahas tentang pengambilan kita dalam sebuah keputusan. Jadi buku apa itu? Karena kalian juga udah pasti tahu gitu ya, dilihat dari thumbnailnya. Aku akan membahas buku Bling by Malcolm Gladwell. Nah, judulnya itu sebenarnya Bling, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Maksudnya gimana tuh kemampuan berpikir tanpa berpikir? Unik banget gak sih? Bagaimana bisa gitu seorang berpikir tapi gak mikir gitu? Kita ulas tuntas ya dari buku ini. Oke, langsung aja kita bahas buku ini sama-sama. Let's go. Oke, langsung aja kita ke pembahasan buku ini. Kita lihat dari sinopsisnya ya, dari belakangnya. Nih, buku mengenai 2 detik pertama yang sangat menentukan ketika kita mengamati sesuatu. 2 detik yang akan memberikan pemahaman dalam sekejap mata yang terbentuk berkat pilihan-pilihan yang muncul dari komputer internal atau alam bawah sadar kita. Kemampuan inilah yang oleh Malcolm Gladwell disebut kemampuan berpikir tanpa berpikir. Nah, jadi maksud dari berpikir tanpa berpikir itu adalah kespontanitasan dari alam bawah sadar kita atau komputer internal kita yang nggak bisa kita cegah, karena itu menjadi sebuah kespontanitasan dalam diri kita. Oke, jadi di buku ini Malcolm Gladwell itu memberikan sebuah contoh dari Museum Getty. Nah, jadi Museum Getty itu kedatangan seorang yang bernama Gianfranco Becchina. Nah, dia tuh pedagang barang seni. Dia bilang ke Museum Getty bahwa dia tuh punya patung pualam yang bernama patung Kourus, di mana patung Kourus ini adalah patung yang sangat langka. Nggak langka banget sih, katanya tuh cuma ada sekitar 300 buah patung. Jadi tuh patung Kourus itu adalah patung peninggalan bangsa Yunani. Nah, jadi tuh bentuk patung Kourus tuh kurang lebih seperti ini. Nah, akhirnya si Museum Getty itu memutuskan untuk beli, tapi ada tapinya. Museum Getty itu sebelum membeli dia tuh meneliti dulu nih dari patung tersebut, apakah patung itu asli atau palsu. Nah, akhirnya Museum Getty ini meneliti si patung itu untuk dicek keasliannya. Nah, tak lama kemudian patung tersebut ternyata asli dan akhirnya dibelilah patung Kourus itu oleh Museum Getty. Nah, saat dibeli patung Kourus itu tak lama kemudian itu dipamerkan pada pameran seni. Nah, akhirnya si patung Kourus itu dipamerkan di pameran seni dan dilihat oleh berbagai para seniman, para ahli seniman patung, seniman lukisan dan lain-lain. Nah, tapi ada satu seniman yang bilang kalau patung Kourus ini nampak kurang pas. Kenapa? Karena sang seniman tersebut mengatakan saat pertama kali melihat patung Kourus yang ada dalam Museum Getty itu, dia bilang gini, fresh, satu kata. Kalian sadar gak sih maksud dari fresh itu kan artinya segar ya? Maksudnya mana mungkin sebuah patung peninggalan sejarah Yunani gitu, yang dimana patung itu pastinya udah lama banget, selama berabad-abad tahun, bisa dibilang fresh oleh salah satu seniman ternama. Kenapa? Karena seniman tersebut mempunyai intuisi, yaitu kata hati, ya, dimana bahwa patung Kourus itu adalah palsu. Karena dilihat dari patung tersebut tuh masih terlihat segar dan tidak seperti peninggalan sejarah. Jadi bisa aku simpulkan bahwa si seniman itu bisa langsung menjudge patung tersebut bahwa patung itu palsu. Nah, itu tuh bisa disebut dengan fenomena snap judgment, atau bisa disebut dengan pengambilan keputusan dengan cepat ya. Jika ditanya seorang seniman itu, kenapa kamu bisa menjudge patung itu bahwa patung itu palsu? Kenapa? Nah,
pas ditanya seperti itu, si seniman itu juga gak tahu kenapa dia bisa menjudge patung tersebut palsu. Karena Malcolm Gladwell itu menjelaskan bahwa komputer internal kita itu berpikir secara spontanitas yang dimana itu tidak bisa dicegah, dan juga si mulutnya itu spontan mengatakan fresh. Nah, Malcolm ini menjelaskan bahwa buku ini itu bisa mengambil keputusan dengan cepat, yaitu dengan tadi adanya kespontanitasan dalam komputer internal kita atau alam bawah sadar kita. Nah, terus yang kedua itu adalah dengan menggunakan thin slice atau cuplikan tipis dari pengalaman yang pernah kalian alami gitu. Misalnya kan tadi si seniman itu dia bisa menjudge kalau patung itu palsu karena dia kan seniman patung yang udah berpengalaman selama berpuluh-puluh tahun, jadinya dia tahu nih mana yang asli, mana yang fake gitu kan. Nah, itu pertama. Jadi kita bisa memutuskan keputusan dengan cepat itu yang pertama adalah thin slice, yaitu dengan apa? Dengan cuplikan tipis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Nah, yang kedua yaitu dengan intuisi atau kata hati. Nah, tadi seniman tersebut bisa menjudge itu karena intuisi, kata hati. Sebenarnya kata hati juga kalau menurut aku gitu ya, kadang kata hati itu bisa menjurus ke kebenaran atau ke kesalahan. Jadi gini loh, mungkin kalau kata Malcolm itu kita bisa menggunakan intuisi tapi dengan juga menggunakan thin slice. Jadi kita bisa memutuskan keputusan itu secara tepat. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman dan pelatihan. Nah, kan tadi ya, pertama thin slice, yang kedua intuisi, terus yang ketiga yaitu pengalaman dan latihan. Nah, kespontanitasan atau dari intuisi ini karena adanya banyaknya pengalaman dan latihan. Nah, jadi ini tuh tiga ini mencangkup keseluruhan dari buku ini. Nah, ada dimana satu bab yang menurut aku itu aku setuju banget sama Malcolm, yaitu tentang sebuah penampilan. Jadi bukan terkadang sih, seringkali kita tuh menilai suatu penampilan itu hanya dari covernya saja, hanya dari penampilan sekali lihat gitu. Misalnya kalian dikasih tunjuk, kalian mau milih orang kulit putih atau orang kulit hitam. Di sini bukan rasis atau bagaimana, tapi kan secara tidak sadar komputer internal kita itu pasti menjawab kespontanitasan kan. Nah, jawabannya kalian pendam sendiri saja. Kalau aku kasih contoh, misalnya jengkol. Aku dulu gak suka sama jengkol karena banyak perspektif orang yang bilang kalau jengkol itu gak enak, bau, pokoknya aftertaste-nya aneh gitu kan. Dan aku sempat percaya akan hal itu. Emang baunya emang kurang sedap untuk orang yang memang tidak suka. Tapi pas aku coba si jengkol itu, ternyata emang enak. Jadi kita tuh nggak bisa menjudge sebuah penampilan aja. Kita harus membuktikannya dengan apa? Dengan contoh, kita harus mencicipi sebuah makanan tersebut kayak gitu. Nah, sudah di ujung video. Jadi aku pengen ngasih kesimpulan untuk kalian semua dari buku ini. Kesimpulannya yaitu untuk mengambil sebuah keputusan dalam sekejap dibutuhkan sedikit informasi untuk digunakannya sebagai tolak ukur di situasi tertentu. Proses pengambilan keputusan dalam sekejap dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar sehingga sulit untuk dijelaskan kayak tadi ya. Dan menilai seseorang dari segi covernya saja merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Oke, segitu aja review buku dari aku. Semoga kalian mendapatkan insight yang bermanfaat dari buku ini. Dan mohon maaf ya kalau misalnya aku ngejelasinnya kurang bagus atau ada yang terlewat, atau kalian yang udah baca buku Blink ini bisa menambahkan di kolom komentar ya guys. Oh ya, satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe this channel supaya aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen aku mereview sebuah buku lagi, boleh ya di komen sini, atau kalian pengen aku bikin konten apapun itu, bisa kalian komen di komentar di bawah ini. See you next time and bye bye.
semua itu kan gue jadi